Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak pernah lelah, jenuh, bosan melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Bahkan kadang ketika kita di pagi hari mendapatkan nikmat dari Allah, tanpa sadar di siang dan sore harinya kita ini berbuat dosa. Tetapi tetap saja Allah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai orang yang beriman tidak kekurangan alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan nikmat terkecil pun bisa menjadikan alasan agar kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nyawa atau kehidupan orang beriman itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata antara sabar dan syukur ini jauh lebih berat bersyukur. Karena kalau kita bersabar, mungkin kita hanya melakukannya ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Tetapi bersyukur itu sepanjang nafas masih kita hembuskan dari pernapasan kita, sepanjang jantung dan nadi kita masih berdetak, maka disitulah tugas kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sering mengucapkan lantunan kalimat yang indah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa menerima syukur kami dan senantiasa membaguskan ibadah kami kepadamu. Oleh karena itu, yang mungkin kita perlu syukuri di dalam bulan Rajab ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan salah satu bulan yang haram, bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di bulan Rajab itu tidak secara eksplisit disebutkan oleh Allah, tetapi di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddadahis suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusikum. Ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi, maka sebelumnya sudah ditetapkan bilangan bulan dalam setahun itu adalah 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dan 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian Allah mengatakan dalinatinul qayyim fala tadzlimu fina anfusihim, dan inilah kaidah agamamu dan fala tadzlimu, dan janganlah engkau berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Para ulama tafsir mayoritas memberikan pendapatnya bahwa kalau kita ini melakukan perbuatan, amalan, ibadah yang dilakukan di dalam bulan-bulan yang mulia, keempat bulan haram ini, maka lipat ganda balasan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
kalau di keempat bulan yang mulia, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah ini, kita ini berbuat dosa dan kemaksiatan, maka sanksi dari perbuatan dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka marilah kita menjaga diri kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan marilah kita optimalkan potensi diri kita agar senantiasa menikmati bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang haram ini, dengan meningkatkan amal ibadah kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat-lipat, karena sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan untuk investasi jangka panjang dalam kehidupan akhirat. Baiklah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ini sebagai mukadimah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh panitia, judulnya ini adalah yang paling setia mendoakanmu. Sebelumnya mungkin jenengan ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya di sini tampil sebagai pemeran pengganti, menyampaikan hal yang melapangkan dan menyempitkan kubur. Di situ kita bahas beberapa amalan-amalan yang bisa melapangkan dan menyempitkan kubur. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masih berkaitan membahas tentang alam kubur. Setelah kita ada di alam kubur, maka pembahasan kita di malam hari ini adalah siapakah yang paling setia mendoakanmu. Tapi sebelumnya, untuk memahami ini kita harus menggunakan mukadimah. Jadi kalau kita misalnya mau masak daging sapi itu menjadi rawon, ya, kita harus mukadimahnya tahu. Kita siapkan keluaknya, kita siapkan bumbu-bumbunya. Jangan sampai ketika kita mau masak rawon daging sapi itu malah kita olah menjadi soto daging. Begitu juga pada malam hari ini, sebelum menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan mukadimahnya. Agar kita ini mampu nanti memahami urutan, runtutan, dan runutnya. Jamaah sekalian, salah satu harta yang paling mulia, yang paling berharga dalam kehidupan kita di dunia ini adalah keluarga. Tidak ada ibadah yang terpanjang yang Allah tetapkan untuk kita hambanya. Yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah yang terpanjang sepanjang hidup kita adalah kecuali berkeluarga. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, dulu ketika kita ini menjadi anak, lalu beranjak menjadi dewasa, mungkin kita lepas dari tanggungan orang tua kita mungkin sekitar 20 sampai usia 30 tahun. Setelah itu mayoritas kita semuanya menikah dan kita mempunyai keluarga sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari urutan itu jauh lebih lama kita membentuk keluarga dibandingkan ketika kita ikut orang tua. Dan ingatan kita tentang keluarga ini nanti akan senantiasa akan terbawa. Walaupun nanti kita sudah lama terbaring ribuan tahun di alam kubur. Dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat Barok bin Azib, pernah menyampaikan sebuah keterangan bahwasannya manusia itu ketika mereka telah wafat, manusia itu akan dibawa ke liang lahatnya. Dan ketika dibawa ke liang lahatnya, dia akan ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Nah, tidak banyak manusia yang bisa menjawab pertanyaan ini. Walaupun dikasih bocoran sekalipun. Pertanyaan itu adalah, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Waman Nabiyuka, siapa yang kau ikuti? Siapa Rasulmu, siapa Nabimu? Apa agama yang diutus kepadamu? Dan apabila hamba ini di dalam alam kubur mendapatkan jawaban yang benar dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, lalu ma'asyiral muslimin, pada saat itu Allah dari arasnya mengatakan, Shadaqa abdi, hambaku ini telah berkata benar. Karena dia telah menjawab 3 pertanyaan itu dengan benar. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir itu, apa? Iftahu lahu baba ilal jannah. Bukakan untuknya pintu surga. Ya. Ternyata orang yang bisa menjawab 4 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu dibukakan pintu surga, dibukakan tok ya, supaya bisa lihat dalamnya surga. Terus kemudian setelah dia melihat tempat dia akan kembali yaitu surga,
datanglah sosok yang rupawan. Kalau dia laki-laki, didatangi laki-laki yang tampan rupawan. Kalau seandainya si hamba itu perempuan, maka dia didatangi sosok wanita yang cantik menawan. Lalu si mayit itu bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu orang yang datang dengan bentuk yang rupawan dan cantik itu mengatakan, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu. Aku akan menjadi sahabatmu dalam alam kubur ini. Setelah si mayit itu mendapatkan dua hal yang mudah, yang indah, yang pertama dia bisa melihat surga, tempat dia akan kembali. Kemudian dia mendapatkan sahabat yang membahagiakan. Lalu ternyata, ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, ada satu permintaan yang paling diminta oleh mayit itu. Si mayit itu bukan minta untuk segera kiamat menikmati amal-amalnya, bukan. Bukan berteriak minta kiamat disegerakan supaya apa? Dia masuk surga, bukan. Ternyata memori yang tidak pernah hilang dari manusia yang hidup dalam dunia, walaupun dia sudah mati, tetapi apa permintaannya? Di situ disebutkan kata Rasulullah SAW, mereka berdoa, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila akhli." Ya Allah, tolong segera datangkan kiamat, supaya aku nanti lekas berjumpa dengan keluargaku. Rupanya, permintaan penghuni kubur ini agar dikumpulkan dengan keluarganya. Bila dia adalah seorang suami, terus kemudian dia meninggal, yang paling dia rindukan adalah istrinya. Sebaliknya apabila yang meninggal adalah istrinya, ya tentu yang paling rindukan adalah suaminya. Kalau yang meninggal itu adalah anaknya, ketika dia meninggal orang tuanya masih hidup, maka dia rindu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya dua-duanya meninggal, pasti yang dirindukan adalah anak-anaknya. Ternyata memori tentang keluarga ini begitu kuat bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasannya penghuni kubur itu kegiatannya dua, sibuknya hanya masalah dua hal. Yang pertama, tidur. Tidurnya orang mukmin yang meninggal dalam alam kubur itu dibagikan tidurnya seperti pengantin, Pak. Anger, Pak. Kedua, kegiatan yang kedua, ya apa? Mereka merindukan kedatangan keluarga yang akan menyusul kematiannya. Jika mereka keluarga yang beriman, mereka merindukan mendapatkan apa? Merindukan tentang nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata mereka ini bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di alam kubur, saling bertanya. Misalnya sang bapak meninggal tahun 2000. Terus kemudian ada keluarganya, istrinya meninggal tahun 2005. Bapak tanya, "Duh, Mah, anak kita yang pertama gimana dulu?" Katanya jadi nikah sama ini. "Oh, iya, dia sudah dikaruniai anak." Terjadi dialog, saling menanyakan keluarganya, saling merindukan. "Oh, gimana kabarnya Pak Le atau Bude?" Hampir semua keluarga yang dicintai, mereka dipertemukan oleh Allah. Begitulah kira-kira. Dan ternyata Allah juga bisa menghadirkan orang yang sudah meninggal dari keluarga kita di hadapan kita yang masih hidup, tetapi dalam alam mimpi, dan ini sudah beberapa kali saya alami. Jadi terjadi dialog, ya, saling bercerita dan sebagainya. Cuma kadang-kadang orang Jawa itu kadang-kadang diugemi sing aneh-aneh. Wah, nek diparani wong meninggal itu biasa lah. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita sesuai dengan tema kita. Lalu, kalau kita nanti sudah meninggal, siapakah yang paling setia akan mendoakan kita? Ternyata para ulama menyebutkan yang paling setia mendoakan kita nanti ketika sudah meninggal itu ada tiga. Ada tiga kelompok. Dan tiga-tiganya ini mereka adalah keluarga kita. Apakah ustadz yang mendoakan kita? Ya, mungkin ustadz akan doakan kita mungkin maksimal 7 hari. Setelah itu lupa. Apakah yang mendoakan kita adalah sahabat karib kita? Ya mungkin mereka akan mendoakan.
tetapi 1, 2, 3 hari setelah itu sudah lupa. Tetapi kalau keluarga kita yang mendoakan itu misalnya, kalau orang tua yang meninggal, lalu kemudian yang mendoakan adalah bila suami, yang mendoakan adalah istrinya. Setiap saat, setiap setelah salat 5 waktu didoakan, dimintakan ampunan, ya, dimintakan amal-amalnya diterima, dimintakan supaya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila yang wafat itu istri, maka suaminya juga akan mendoakan. Dan apabila yang meninggal itu kedua orang tua, tentu yang paling setia di sini adalah anaknya. Mereka pasti akan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya mendoakan, tetapi mereka juga mungkin transfer pahala, ngirim pahala. Mungkin dengan membuat perjanjian wakaf, lalu kemudian wakaf itu di atas namakan orang tuanya. Atau mengirimkan sedekah, bersedekah atas nama orang tuanya. Atau membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku membaca Al-Quran ini, dapat pahala darimu, maka kirimkanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada orang tua. Tapi dalam hal ini, yang tidak ada perbedaan dalam pandangan ulama, tidak ada khilafiyah itu adalah memohonkan ampun dan bersedekah atas orang tua. Sedangkan yang lainnya masih dalam perdebatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita ini senantiasa mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, maka pastikan kita ini mempunyai visi dan misi yang sama. Bahwasannya seluruh anggota keluarga itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan derajat yang mulia, yaitu berupa surga. Makanya kenapa di dalam surat At-Tur, mulai dari ayat 21 sampai ayat 27, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan apabila keluarga itu mempunyai visi dan misi yang sama, mereka kelak akan dikumpulkan. Sebagaimana di dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mereka mengikuti dalam keimanan, maka mereka akan kami pertemukan dengan cucu-cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun pahala kebaikan mereka, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi jangan sedih, Pak. Kalau misalnya kita ditinggalkan oleh anggota keluarga kita. Jadi misalnya gini, dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. 2 orang anak, katakanlah begitu. Keluarga itu punya tujuan yang sama, ya, berangkat menuju Jakarta. Ternyata bapaknya jam 7 pagi berangkat. Jam 7 pagi berangkat. Ternyata bapaknya meninggal duluan. Karena kemarin ini ada seorang ustadz, ya, kebetulan saya banyak belajar sama beliau. Tahun waktu zamannya COVID kemarin, Pak. Kan kita banyak menjumpai banyak keluarga yang meninggal secara bersamaan, ya. Kadang-kadang bergiliran. Habis ayahnya, ibunya, kemudian pokoknya yang dalam satu rumah itu. Ustadznya itu sempat sedih, Pak. Sedih banget. Setelah itu baru ngerti, setelah dia murojaah Al-Quran dibaca, ternyata membaca surat At-Tur ayat 21 sampai 27, baru memahami. Walah, kalau keluarga itu punya tujuan yang sama, yaitu kehidupan akhirat berupa surga, maka tidak usah sedih ditinggal. Katakanlah tadi, sama-sama punya tujuan ke Jakarta, bapaknya berangkat jam 7. Terus kemudian ibunya berangkat jam 12 siang. Lalu anaknya ada yang berangkat habis maghrib, ada yang berangkat yang jam 9 malam. Sama-sama berangkat menuju Jakarta, cuma waktu tibanya beda. Begitu juga dengan di dunia. Bapaknya meninggal tahun 95, ibunya meninggal tahun 2000, anaknya mungkin tahun 2000 sekian dan sekian. Dan kalau kita memahami konsep ini, maka kita tidak akan sedih. Bahwasannya selama kita dalam keluarga itu punya tujuan sama, konsep berpikir, konsep
mengarungi kehidupan itu adalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat, maka ini hanya beda jam keberangkatan saja. Dan suatu saat nanti pasti kita akan bertemu kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kenapa para orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia itu ketika sudah di alam kubur, mereka berdoa, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ahli. Ya Allah, tolong segera tegakkan hari kiamat agar aku segera bertemu dengan keluargaku. Yang dirindukan itu bukan amal ibadahnya, yang dirindukan itu bukan surga tempat dia kembali, tetapi yang dirindukan adalah keluarganya. Inilah ma'asyiral muslimin, kedudukan penting keluarga bagi manusia, sampai-sampai orang beriman yang berada di alam kubur minta disegerakan dipertemukan dengan keluarganya. Kemudian di surat At-Tur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmim mimma yastahun. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Kemudian di ayat 23, yatanazzauna fiha ka'sallalagung fiha wala ta'sim. Dan dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah. Ya seperti kalau di rumah kita berkumpul makan bersama, sang ibu melayani anaknya, melayani suaminya, mengambilkan piring diisi nasi, diisi sayur. Di situ ada perkataan, mau makan apa nak? Ikan apa? Atau mungkin cukup nasinya segini aja? Ya. Seperti itu gambarannya yang digambarkan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan kenikmatan surga bagi orang beriman itu, yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Bayangkan, itu kenikmatan surga yang paling rendah. Kemudian di ayat 25, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasa'alun, dan sebagian dari mereka saling berhadap-hadapan dan saling bertegur sapa. Dan terjadi dialog memang. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, di ayat berikutnya, yaitu ayat surat At-Tur ayat 26-27, Allah memberikan keterangan, alasan atau sebab yang menjadikan satu keluarga itu bisa berkumpul dalam kehidupan akhirat. Disebutkan di surat kedua, ayat ke-26 surat At-Tur, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya kami dulu ketika dalam kehidupan dunia, selama kami ini berada di tengah keluarga kami sangat takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat 27, famanallahu alaina wa waqana azabaz zamum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami ini berupa kenikmatan surga dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang berpisah, boleh bersedih, boleh menangis, ya, karena manusia itu pasti punya rasa sedih. Manusia itu menangis. Bahkan Rasulullah ketika ditinggal anaknya yang masih kecil menangis. Ya. Tetapi yang penting ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul kata-kata yang mengandung niyaha atau meratap. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka sekali lagi bila keluarga itu mempunyai visi dan misi yang sama, pasti akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan surga. Maka ketika suami itu membangunkan istri, membangunkan anaknya untuk melaksanakan sholat malam, maka itulah yang menyebabkan mereka sekeluarga bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Ketika seorang bapak memerintahkan anak gadisnya yang sudah memasuki usia balik untuk menutup aurat, maka dengan perintah itulah, dengan sikap itulah yang menjadikan dia didapatkan oleh Allah, dipertemukan dalam kehidupan akhirat. Ketika ada seorang bapak atau mungkin orang tua, apabila bapak dan ibunya bekerja, berusaha semampunya mencari harta yang halal, berusaha menghindari perkara-perkara yang syubhat,
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ingin memberikan nafkah yang halal, maka dengan perkara itulah yang kelak bisa menjadikan keluarga itu bisa berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka orang yang hidup di dunia lalu menanamkan rasa takutnya kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, pasti ketika nanti dia dalam kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, jika ada orang yang dalam kehidupan dunia ini tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh larangannya diterjang, seluruh apa yang diharamkan dilaksanakan. Justru orang-orang seperti inilah nanti dalam kehidupan akhirat adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, idza wudi'atil janazatu wa tamalaha rijalul ala anakihim. Kalau jenazah itu baru saja diangkat dari kerandanya, kalau dia orang beriman, dia orang soleh, maka perhatikan ucapannya, qaddimuni qaddimuni, cepat bawa aku, cepat segera kubur aku. Lalu kemudian di kuburan dia bertemu malaikat munkar dan nakir, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, lalu dia berdoa, ya Allah, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Kenapa kok disegerakan kiamat? Karena setelah kiamat itu akan dibentangkan pengadilan Allah, dan dia yakin mampu melewati hisab pengadilan Allah itu, dia tidak merindukan surga, tapi dia rindu dengan keluarganya. Sebaliknya, kata Rasulullah, fa'idha kana darus solihatin, kalau si jenazah itu selama hidupnya tidak pernah takut kepada Allah, maka perhatikan ucapannya, hei, kemana kau bawa aku ini, kemana, cepat turunkan aku, sambil berteriak-teriak. Tapi untungnya manusia waktu itu tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Yang hanya bisa mendengar teriakannya hanya hewan. Jadi kalau manusia itu seandainya tahu teriakan manusia yang sudah di alam kubur, pasti akan pingsan. Karena begitu mengerikan. Ya. Makanya kemarin itu ada beberapa YouTuber itu bikin konten, ya, ada ayam jago diikat di kuburan, terus dia ninggal kamera di situ, direkam dari jarak yang jauh, terus ditinggal. Ya, ternyata apa? Ayamnya gelisah, Pak. Gelisah, orang-orang gitu. Dia hanya ingin membuktikan. Tapi kalau di dalam rekaman itu tidak ada suara manusia yang histeris, berteriak, dan sebagainya tidak ada. Cuma yang direkam itu adalah ayam jago tadi. Ternyata ayamnya itu nggak tenang, kayak ada yang menakutkan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada, dan hanya hewan yang bisa mendengar manusia. Manusia yang sedang diazab dalam kuburnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita kembali pada pembahasan awalnya. Ketika kita ini mampu mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului kita, maka beruntunglah bila ada orang tua yang senantiasa didoakan oleh anak-anaknya. Dan itulah yang dinamakan dengan rahmat. Jadi rahmat itu ketika bagi orang yang sudah menikah, membentuk sebuah keluarga, maka rahmat itu bisa berupa saling ridho. Dan itulah kenapa kalau kita sering menjumpai, ada orang, waduh, teresut. Ya napa ngeten teresut ngene. Salah tekan tombol, Pak. Soalnya WA ini tidak ada ya, Bang. Akhirnya kalau sinau rumiyin iki, kelompok sampai pada jam 5 mau bari mantun. Materinya baru bisa tersusun. Soalnya memang dulu kan tidak pernah mondok, Pak. Saya dulu mondoknya di rumah sakit sama dokter Tri. Baik, jadi gini. Makanya kalau kita sering menjumpai ada seorang suami yang sakitnya semakin berat,
dan ajalnya semakin dekat, dia nunggu keluarganya dulu. Mungkin istrinya disuruh pulang, disuruh datang, anak-anaknya yang tugas di tempat lain disuruh pulang. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan, membentuk keluarga itu menjadi rahmat. Makanya kenapa salah satu tafsir dari surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca ketika ada orang menikah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ya'til liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan untukmu, ya, dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram di sampingnya dan menjadikan rasa di antara kalian rasa kasih dan sayang. Maka sungguh kata Allah, di dalam hal ini, dalam hal menikah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, salah satu bentuk rahmat itu adalah saling ridho. Oleh karena itu beruntunglah bagi seorang istri yang mendapatkan ridho dari suami. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir kematian seorang wanita yang kebetulan statusnya adalah istri, dihadirkanlah di situ suaminya. Allah bertanya kepada suaminya, "Gimana istrimu ketika aku takdirkan si fulana ini menjadi istrimu? Apakah engkau bahagia dengannya? Apakah engkau ridho dengan istrinya? Apakah engkau ridho kujadikan dia menjadi istrimu?" Lalu kemudian laki-laki mengatakan, "Ya Allah, aku ridho." Makanya Pak Nun Sewu, ini ada beberapa ustadz itu yang pernah menyampaikan, apabila posisi kita ini menjadi suami, lalu posisi istri kita akan meninggal dunia, maka untuk melapangkan jalannya dia menghadap Allah, kita berdoa, "Ya Allah, aku ridho dengan istriku, ya Allah. Dia adalah sebaik-baik pasangan hidup yang telah kau takdirkan untukku." Maka dengan ketika sang suami ini mengatakan ridho, maka bagi seorang wanita itu adalah sebuah prestasi yang paling tinggi. Prestasi wanita yang paling tinggi itu bukan menjadi gubernur Kak Bu Khofifah, enggak. Prestasi seorang wanita itu bukan menjadi seorang presiden kayak Bu Megawati, bukan. Posisi prestasi wanita yang paling tinggi itu bukan menjadi kepala dinas, bukan menjadi camat, bukan menjadi manajer atau direktur sebuah perusahaan. Prestasi seorang wanita yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika wanita itu menjemput ajalnya, dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka langsung dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan tentunya si wanita itu akan mendapatkan surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan, wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Ternyata semuanya itu beban, semuanya itu ada pada suami. Makanya ketika seseorang itu bisa menjadi wanita yang soleh, itu juga karena peran dari suaminya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itulah keluarga. Jadi kalau sudah terjadi saling ridho di antara keluarga itu, maka itulah yang dinamakan dengan rahmat. Di dalam keluarga itu ada sebuah nikmat, kata Imam Al-Qurtubi, apabila ada pada 3 hal. Yang pertama, nikmat yang paling tinggi itu adalah ketika seorang hamba bisa bertemu dengan Allah, menghadap langsung, bertemu langsung. Yang kedua adalah ketika nanti kita bertetangga dengan para nabi dan rasul di surga nanti. Dan ada yang ketiga adalah
ketika kita nanti bisa bertemu dengan keluarga kita dalam kehidupan akhirat. Makanya ini perlu ditiru ya, seperti Abu Darda dan Ummu Darda, sepasang suami yang sangat bahagia, romantis. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, istriku, nanti kalau kamu nikah lagi, nanti kalau aku mati, maaf, wahai istriku, kalau aku nanti mati, kamu jangan nikah lagi ya. Karena apa? Karena ada sebuah keterangan dari sebuah riwayat mengatakan, kalau nanti suaminya meninggal, istrinya janda kan, maka kalau dia menikah, katakanlah dalam kehidupan dunia 2 atau 3 kali, maka dia akan, kalau dia wanita soleh, maka akan dimasukkan oleh Allah dalam surga, dan akan dalam surga itu dipertemukan dengan suami terakhirnya. Tapi para ulama memberikan pendapat, dari ketiga suami itu, yang mana yang paling soleh, yaitu nanti yang sama dia dengan di surga. Tetapi yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Makanya Abu Darda mengatakan, wahai istriku, kalau aku nanti mati, jangan kau nikah lagi. Dan ternyata Ummu Darda ketika menjanda, banyak yang melamar. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sofyan. Sampai nggak terima, Muawiyah kan sahabat Nabi, masih ada kekerabatan, orang penting, pejabat. Ketika dia melamar, loh kenapa? Apa yang kurang dari diriku, kata Muawiyah. Bukan begitu, karena aku cinta dengan suamiku, perasaanku masih cinta. Dan aku tidak bisa membuka hatiku pada orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Tetapi perlu diketahui, di dalam keluarga itu ada juga ujian, yaitu fitnah. Jadi fitnah itu, kalau dalam bahasa agama, kalau mengatakan fitnah itu artinya ujian. Ya. Seperti kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Habsah. Istrinya Nabi itu kan ada 9 kalau nggak salah ya. Dan setiap malam Nabi itu berusaha adil dengan istri-istrinya. Nah, waktu itu Nabi dapat giliran bermalam di rumah istrinya yang bernama Habsah. Dan ternyata ketika Nabi mau masuk rumahnya Habsah, dan kebetulan Habsah itu waktu itu keluar, dia ada di rumah, salah satu istri Nabi yang bernama Sofia ketemu. Akhirnya ngobrol dan nemui Nabi di ruang tamu rumahnya Habsah. Qadarullah, Nabi berada di rumah Habsah, pas gilirannya menginap di rumah Habsah. Habsah langsung datang, dia ada keperluan di luar, masuk ke rumah. Ketika menjumpai Nabi bercengkrama dengan Sofia, muncul cemburu. Sehingga akhirnya apa? Di dalam hati Habsah muncul rasa cemburu. Terus sempat protes. Lalu Nabi mengatakan, ya enggak apa-apa, segini aja. Kalau bisa jangan disebarkan kemana-mana ya. Nggak usah dibahas, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dibesar-besarkan. Karena waktu itu Habsah protes. Lalu kemudian keesokan harinya Habsah ini bertemu dengan Aisyah, menceritakan kejadian semalam. Nah, padahal Nabi itu kan rumangsane gini, mesti tak kandhani, ojo diomong-omong, ojo dibahas, ojo digedek-gedek, ojo dibesar-besarkan, kok malah diceritano Aisyah gitu. Akhirnya muncul di situ Nabi ingin menceraikan Habsah. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Jibril mengatakan, irji'i ila Habsah, fa innaha zaujatul fil jannah, fa innaha sawamma wa qawamma. Ya Muhammad, Allah perintahkan agar engkau kembali kepada Habsah. Jangan dicerai, kembalilah kepada Habsah. Karena Habsah itu adalah istrimu di dunia dan juga istrimu di surga nanti. Dan Habsah itu tidak layak untuk diceraikan. Kenapa? Jibril mengatakan fa innaha sawama wa qawama, karena sesungguhnya Habsah itu
paling banyak puasanya dan paling banyak sholat malamnya. Jadi di dalam keluarga itu di samping ada rahmat, berupa nikmat juga ada ujiannya. Baik ma'asyiral muslimin, lalu kemudian siapa nanti yang akan setia menemani kita dalam kehidupan dalam alam barzakh? Ya, ada 3 yang akan menyertai kita. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yadfa'ul mayita salasatun, fayarji usnani wa yabqa wahidun, yadfa'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rasulullah menyampaikan, mayit itu akan diantar oleh 3. Yang pertama akan menemaninya, dan yang kedua akan kembali. Yang mengantarkan adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang akan tetap bersamanya adalah amalnya. Artinya, dalam hal ini menunjukkan manusia itu punya kekayaan, punya harta dan keluarga. Nah, yang bertahan di rumah adalah keluarga dan harta, sedangkan amal akan menyertai. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa harta itu sesuatu yang tidak pernah setia kepada satu orang saja. Ketika pemilik harta itu meninggal, maka dia akan rela berganti kepemilikan hartanya untuk orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan kita, yadfa'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantarkan adalah keluarganya, harta dan amalnya, keluarga dan harta pulang, dan yang akan bersamanya ada amal. Ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta, wa yabqa amaluhu, amalnya. Jadi kalau kita ini mengantarkan ke kuburan, melakukan prosesi pemakaman, kita jangan disarankan jangan terburu-buru meninggalkan kuburan. Yang pertama yang harus kita mintakan adalah sebelum kita pulang adalah ampunan. Karena orang yang sudah mati itu tidak butuh oksigen. Tidak butuh apa lagi? Yang dibutuhkan hanya ampunan, Pak. Dan perkara ini yang paling setia mendoakan ampunan untuk kita adalah keluarga kita. Tetapi secara umum, kita diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk fardu kifayah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi orang itu sudah kita kenal. Entah itu teman kantor, sahabat, teman karib, ataupun teman jamaah masjid. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, ayat ke-10, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kepada kami kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini memerintahkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi pembahasan kita adalah siapakah yang paling setia mendoakan kita? Dan yang saling setia mendoakan kita adalah keluarga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya ada sebuah kisah dulu, Pak. Ada seorang mayit ya. Itu bertanya kepada malaikat penjaga alam kubur. Biasanya dia itu kan disiksa pada hari-hari tertentu. Lalu dia bertanya, loh, kenapa aku kok enggak disiksa? Karena engkau mendapatkan istighfar dari keluargamu. Rupanya anak-anak dari si mayit ini rajin berdoa kepada Allah minta ampunan. Sehingga akhirnya dengan permohonan ampunan itu mampu meredam siksaan kuburnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah.
Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak membutuhkan apapun. Walaupun dia dalam kehidupan dunia mencari harta, bergelimang harta, hartanya tidak mau ngikut dia. Dia kembali kepada keluarganya dalam bentuk waris, tetapi yang dibutuhkan adalah ampunan. Makanya, di samping kita ini minta ampun kepada Allah, ya, memohon ampun untuk diri kita sendiri, maka sebagai makhluk sosial, kita juga mempunyai kewajiban memohonkan ampun untuk orang lain. Dan mendoakan orang tua itu, salah seorang ulama di Arab Saudi itu pernah dalam sebuah wawancara, kalau engkau mendoakan orang tuamu, hanya setelah selesai sholat 5 waktu, maka kamu itu masih belum dihitung berbakti. Kenapa? Namanya anak yang soleh itu setiap saat begitu dia ingat dengan orang tuanya, maka setiap saat itu pula dia berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, keluarga kita ini pasti akan paling setia mendoakan kita. Makanya ada hukum kasualitas di sini. Jadi kalau kita ini selama hidup sebagai anak, kita senantiasa mendoakan orang tua kita, maka ada hukum kasualitas. Kalau dulu dalam kehidupan dunia kita sering mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, baik yang mendahulu kita, terus kemudian mendoakan anak-anak kita, maka yakinlah ketika nanti kita sudah meninggal dunia, di alam barzah, kita juga akan didoakan oleh keluarga kita. Oleh karena itu, maka kenapa keluarga ini dijadikan sebagai apa? Pusat memori bagi orang yang sudah meninggal. Maka orang-orang yang sudah meninggal itu tidak sabar ingin ketemu dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata kalau kita ini mempunyai hubungan yang baik, terus kemudian banyak yang mendoakan kita, ya, baik itu dari keluarga maupun dari orang lain, maka yakinlah Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, man mata fayusolli alaihi arba'una rajulun la yusrikun nabila ila syafa' humullah yaumal qiyamah. Barang siapa ada orang yang meninggal dunia, lalu dia disolati dan didoakan oleh orang yang soleh sebanyak 40 orang. Orang soleh sebanyak 40 orang. Standar kesolehannya apa? Standar kesolehannya adalah dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka ketika dia didoakan oleh 40 orang yang soleh, disolati oleh 40 orang yang soleh, maka pastikan ketika kita hidup di dunia, kalau kita kenalan sama orang, berteman dengan orang, pastikan suatu saat kalau kita meninggal orang itu pasti akan mendoakan kita. Artinya apa? Ketika kita ini menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, kalau menurut Pak Atmuji yang guru bahasa Inggris itu istilahnya engagement. Engagement itu kedekatan ya. Ada keakraban di situ. Biasanya dipakai bahasa marketing. Kalau kita sudah menjalin engagement, maka jangan ragu, teman kita siapapun pasti rela akan mendoakan. Maka pastikan kalau kita ini bersahabat, berteman dengan orang lain, pastikan orang itu nanti pasti akan mendoakan kita. Tentunya apa? Tentunya itu dilandasi dari sikap kita kepada orang lain. Kalau kita ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, ada hukum kasualitas. Kalau kita sering mendoakan orang lain, maka kita juga akan didoakan. Dan doa ini pasti akan kita butuhkan walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan jangan lupa, mumpung kita masih hidup, kita harus mempunyai amalan-amalan yang bermanfaat. Jangan hanya mengharapkan doa,
tapi kita juga harus punya investasi berupa amalan-amalan. Mungkin bisa kita memberikan pesan, memberikan nasihat, atau mungkin ilmu yang bermanfaat, sehingga pesan atau ilmu yang kita sampaikan diikuti oleh banyak orang. Mungkin kita ngajarkan sholat, ngajarkan ngaji kepada anak-anak kita. Lalu setelah anak kita sudah punya anak, ngajarkan kepada anaknya, kepada tetangganya. Makanya Rasulullah mengatakan, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha min amila biha. Barang siapa yang dia mengajarkan sunnah, mengajarkan Islam ini, ya, mengajarkan kebaikan, lalu orang itu mengikuti apa yang diajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Makanya kenapa kita ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Dan jangan lupa, bentuklah anak-anak yang soleh, karena anak yang soleh itu adalah, pertama, kalau dia berdoa, pasti dia akan dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Apalagi doanya minta ampunan untuk orang tuanya. Kemudian, membentuk anak yang soleh itu berarti kita mempunyai royalti. Ya. Maksudnya gimana? Setiap anak soleh kita, anak-anak soleh itu beribadah. Ya. Karena menjadi anak soleh juga peran dari orang tua. Ketika anak yang soleh itu sedang beribadah, maka ketika dia mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan, maka kita akan juga mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena atas peran diri kita inilah sehingga membentuk anak-anak yang soleh. Makanya kenapa perlu kita juga tanamkan kepada anak keturunan kita bahwasannya orientasi hidup keluarga kita adalah mencapai tujuan yang sama, yaitu kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kenapa dulu ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Fatimah, putri beliau yang paling besar, yang sulung, itu menangis. Ya, lalu dipanggil oleh Rasulullah, mendekatlah. Lalu dibisikkan, hai anakku, penderitaan ayahmu tinggal hari ini saja. Besok sudah tidak lagi. Fatimah mendengar ayah mengatakan begitu, loh, kalau penderitaannya sampai hari ini saja, besok tidak lagi, berarti ayahku akan meninggal dunia. Menangis Fatimah, sedih. Lalu kenapa? Dipanggil lagi, disuruh mendekat, dibisiki. Fatimah, nanti setelah aku pergi, maka keluargaku yang paling cepat nyusul aku adalah kamu. Begitu mendengar demikian, Fatimah bahagia, senang. Sampai Ibunda Aisyah yang ada di situ, ketika Rasul menjelang wafat kan di pangkuan Ibunda Aisyah, setelah 3 atau 4 hari setelah pemakaman Rasulullah, penasaran kan ditanya, apa yang dibisikkan ayahmu itu? Ya itu tadi yang dibisikkan. Disuruh mendekat, ya, dibisiki akan pergi. Terus kemudian, lalu kenapa pada bisikan kedua kamu kok bahagia? Lalu Fatimah mengatakan, karena ayahku mengatakan nanti di antara keluarga yang paling cepat menyusul adalah Fatimah. Dan ternyata benar dalam riwayatnya ini disebutkan beberapa bulan itu bisa dikatakan 6 bulan atau lebih, yang paling cepat menyusul meninggal dunia adalah Fatimah. Inilah kalau keluarga itu punya visi misi yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang mendahului menghadap Allah, mereka bersedih, secara manusiawi bersedih. Tetapi ketika diberitakan nanti kamu juga akan pergi, dia bahagia. Karena apa? Akan segera berkumpul dengan keluarganya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka satu-satunya jalan agar kita ini mendapatkan kebahagiaan akhirat, salah satunya didoakan oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, maka tidak ada cara yang lain kecuali apa? Kita ketika membentuk keluarga, maka kita harus punya mindset, kita punya visi dan misi yang sama, bahwa kita berkeluarga, membentuk keluarga di dunia ini adalah tujuannya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dan ketika mencapai kebahagiaan akhirat itu banyak sekali tentunya dilakukan. Mungkin dengan memberikan pendidikan agama, terus kemudian kita juga
berperan aktif ya dalam menyebarkan agama ini. Karena banyak sekali para nabi dan rasul itu keluarganya itu banyak dari yang menjadi nabi, ayahnya nabi, anaknya menjadi nabi. Begitu juga di dunia ini, ayahnya seorang kiai, anaknya menjadi kiai. Bahkan ada ayahnya ustadz, anaknya juga ustadz. Bahkan ada juga istrinya menjadi ustadzah. Ya. Jadi punya peran yang sama dalam merawat agama ini. Karena kebahagiaan akhirat itu tidak bisa diraih dengan hanya duduk-duduk aja, tetapi dengan berbuat, beramal. Dan tentunya amal-amal itu harus sesuai dengan visi misi dalam membentuk keluarga itu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, niatkanlah bagi mereka yang mau menikah, yang mau membentuk keluarga, niatkanlah membentuk keluarga itu karena mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Rasulullah SAW itu pernah menjanjikan, barang siapa yang salah niat, ya, salah niat ketika menikah, mungkin karena laki-laki itu menikahi wanita karena hartanya, karena kedudukannya, ya, bukan karena ingin membahagiakan dia dunia dan akhirat, maka pasti dia akan kecewa dengan niatnya. Begitu juga dengan wanita, ketika akan menikahi seorang laki-laki, mungkin bukan karena niat agama, mungkin karena kedudukan dunia, hartanya, pasti dia akan kecewa. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, Rasulullah mengatakan, dari sekian standar pilihan ketika akan menikah, pilihlah yang paling bagus adalah pilihlah karena agamanya. Kalau kita mendapatkan pasangan hidup karena agamanya, sesuai visi misi kita, tentu akan jauh lebih membahagiakan. Makanya seperti seorang pemuda, ini agak melenceng sedikit ya. Namanya Sabit bin Ibrahim. Ketika di kota Kufah itu secara nggak sengaja makan apel. Dia berjalan makan apel, baru nyadari loh. Ini kan bukan apel saya. Ini bukan apel saya. Waduh, saya harus menemui pemilik kebun. Setelah itu datang di kebun itu, dia mengatakan, maaf Pak, tadi saya makan apel. Dan saya baru tahu apel ini bukan milik saya. Saya minta izin untuk dihalalkan apel ini. Terus penjaga kebun mengatakan, loh, yang punya apel itu rumahnya sana loh, 5 kilo dari sini. Akhirnya